Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 91, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 91, yang saya hormati Ibu Guru kita Harapan Tunas Harapan 91. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya untuk menyampaikan praktik ataupun aksi nyata dari kegiatan saya sebagai guru penggerak, yaitu aksi nyata 1.4 tentang budaya positif sekolah. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saya berterima kasih telah didukung oleh semua Bapak Ibu guru di sini untuk mengikuti mulai dari seleksi sampai pada saat ini sudah mencapai atau sudah melampaui 4 modul dari 10 modul. Kalau persentase sekitar 43%. Kemudian sampai pada titik ini apa yang pernah saya lakukan untuk memenuhi tugas-tugas saya akan saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu dari sesuai dengan materi bahwa tugas guru penggerak itu selain bergerak untuk dirinya sendiri, kemudian berusaha untuk menggerakkan orang lain seperti itu. Jadi dari materi-materi yang saya sampaikan atau materi-materi yang saya dapat dari penggerak ini, saya termotivasi bagaimana mengembangkan diri saya dan syukur alhamdulillah kalau itu nanti berdampak pada teman-teman semua termotivasi untuk daftar guru penggerak seperti itu. Kemudian ini adalah hasil selama saya mengikuti guru penggerak sekolah ini ada website sekolah, jadi bisa digunakan untuk sosialisasi ataupun menarik siswa. Kalau daripada kita berkampanye, ayo masuk sekolah 91, dan ditunjukkan saja ini websitenya. Di sini ada visi misi. Ini bisa diakses melalui Android. Ada profil guru, ada video, jadi video juga saya buat juga channel YouTube dari SDS 91. Jadi semua kegiatan itu saya masukkan channel YouTube. Jadi bisa saja dari teman-teman guru kalau ada kegiatan dibuat video kemudian diunggah di YouTube SDS 91. Kemudian di website nanti saya buka untuk teman-teman, silahkan diakses, kemudian silahkan dikembangkan untuk masing-masing kelas. Bisa dibuat kegiatan kelas ini, membuat apa dimasukkan situ juga bisa. Terus kemudian misal video ataupun profil dari siswanya itu bisa. Jadi ini juga untuk membantu sosialisasi juga, untuk memudahkan. Ini loh SDS 91 kegiatannya seperti ini, mudah nyari YouTube-nya juga. Untuk YouTube-nya namanya SD1, jadi ini ada videonya juga banyak sekali. Jadi kegiatan-kegiatan SD91 saya buka semua di YouTube, silahkan diakses, silahkan di-subscribe boleh. Kemudian itu tadi untuk aksi nyata saya. Untuk yang pertama, karena sekolah kita itu di lingkungan anyaman bambu, banyak ibu-ibu yang menganyam, banyak masyarakat yang menggunakan anyaman sebagai mata pencaharian, maka saya juga mengembangkan anyaman yang modelnya lain. Kalau ibu-ibu biasanya dibuat eblek, dibuat eblek ataupun topi, capil. Tapi kalau saya ini buat segi hitam seperti ini, model segi hitam itu bisa dikembangkan untuk lampu seperti itu. Untuk tempat tisunya masih proses. Kemudian tempat tisu juga bisa.
gak kode kok. Aja. Iya cuci. Ini nek kode ta. Tidak. Ora gede ora kacek oke ta. aksi nyata saya itu siswa itu saya suruh membuat puisi, kemudian saya suruh menampilkan sampai saya syuting, saya masukkan YouTube-nya ada. Jadi untuk melatih apa itu YouTube-nya ada di sini, melatih kepercayaan diri siswa. Ada menantiku, ibuku, engkau yang selalu ada di sampingku saat aku bersedih dan memarahiku. Aku selalu membantahmu. Saat kamu marah-marah, aku ada di sampingmu. Saat aku sedih, kamu menghiburku. Ibuku, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ibuku, kamu selalu di hatiku dan oh ayah dan ibu, jadikanlah aku sebagai anak yang soleha. Jadikanlah aku sebagai anak yang berbakti kepadamu. Jadikanlah aku sebagai anak yang tidak lupa kasih sayangmu. Orang tuaku, sehening embun pagi.
kasih sayang yang Engkau berikan sebesar dunia kesabaran kalian membesarkanku. Karena kalian aku begini, kasih sayang kalian tiada tanding, yang tiada mengharapkan balasan. Ingatlah aku bila salah, bimbinglah aku ke jalan yang benar. Oh ayah dan ibu, aku tidak bisa membalas kasih sayang kalian. Engkau adalah semangat hidupku. Tidak ada engkau, tidak ada aku. Engkau yang membesarkanku, Ibu. Engkau yang memberi air susu kepadaku. Engkau yang merawatku sejak kecil. Engkau yang memandikanku di saat aku belum bisa mandi. Dan engkau yang menyuapiku di saat aku belum bisa makan sendiri. Ayah, engkau yang menafkahi keluarga. Engkau adalah tulang punggung keluarga ini. Engkau adalah pahlawan keluarga yang tangguh. Engkau yang merawatku, menjagaku dengan ayah ibu. Dan mencarimu untuk menempuh hidupku. Di sini aku hidup, tanpamu aku tak bisa hidup. Kau telah membuat negaramu maju untuk mengikuti perkembangan zaman. Indonesia, kau telah berjuang dengan rakyatmu untuk mengusir penjajah. Berjuang mati-matian untuk melindungi rakyatmu dari penjajah. Kau telah menyimpan banyak rempah-rempah, dan rempah-rempahmu itu telah banyak yang mengincar dari bangsa Belanda, Inggris, Portugal, Jepang, dan lainnya. Karena rempah-rempahmu itu, Indonesia menjadi terkenal sebagai negara rempah. Ibu, engkau memberi air susu, engkau yang merawatku sejak kecil saat aku belum bisa mandi. Ayah, engkau telah menafkaiku. Ayah, kau telah membanting tulang untuk membeli susuku. Kau telah membimbing keluargaku. Ibu, kau telah menghiburku, engkau telah merawatku. Ibu, kau telah mengajarkanku yang benar dan salah supaya aku menjadi anak yang baik dan sopan. Kami, kepedulian dan kasih sayangmu yang selalu kau berikan tak akan pernah terlupakan. Kenakalan yang kami buat pasti membuatmu kecewa, membuatmu marah terhadap kami. Kami minta maaf guru. Jasa-jasamu guru tak dapat kami balas, kan kami kenang sepanjang masa. Baca dan menulis, jasamu begitu berarti. Oh guruku, engkau pelita bagiku. Terkadang kau kesal karena aku tidak memerhatikanmu. Guruku, kau membuatku pandai dan kau mengajariku dengan penuh sabar. Terima kasih guruku, atas jasamu kami menjadi pintar. Kan ku kenang jasamu, terima kasih. Lah yang terbaik bagiku. Guruku, aku bosan dengan kata-katamu yang telah meneriaki aku. Guruku, aku sadar bahwa aku salah. Guru, aku akan berjanji padamu. Aku akan menghormatimu, berharap aku bisa merubah sikapku. Terima kasih guru, kau telah memberi kasih sayang dan perlindungan padaku. Guru, kaulah yang menasihati aku setiap hari. Guru sampai Tanah airku, tanah tempat kelahiranku, tanah tempat di mana aku dibesarkan dengan segenap perlindungan. Tanah airku, tanah tumpah darahku, tempat aku mendapat perlindungan dan jadi pandu ibuku. Tanah airku tercinta, tanah airku sejahtera, Indonesia. Alammu yang mempesona, keramahan rakyatnya, dan banyaknya yang beragam. Mungkin itu dari sekian bulan, 4 bulan proses pembelajaran saya, dari aksi nyata 1, 2, 3, dan ini sampai pada aksi nyata keempat. Untuk aksi nyata keempat saya diminta sesuai dengan LMS, diminta menyampaikan pemahaman atau materi dari materi 1.4, yaitu budaya positif sekolah. Jadi mungkin saja budaya positif sekolah ini sudah sering kita lakukan setiap hari, akan tetapi ada tambahan-tambahan materi baru yang saya baru dapat, yang belum saya pernah dapatkan ketika kuliah dulu juga. Jadi ini kita belajar bersama, bukan saya di sini pinter, tapi saya belajar bersama, sharing saja. Kalau ada yang baik kita pakai bersama, kalaupun itu sudah berlaku ya kita kuatkan bersama seperti itu. Kemudian langsung saja kita masuk ke materi.
tentang budaya positif. Budaya positif dari diskusi berbudaya itu ada menggambarkan dan menunjukkan visi sekolah berbudaya pada murid dan berdasarkan nilai kebajikan universal. Itu sebenarnya tugas kami atau setelah lulus ini seperti ini untuk membantu sekolah bagaimana sekolah itu bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian ada pertanyaan, silahkan bisa dijawab setuju atau tidak setuju. Hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Kemudian setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini topiknya akan datang seperti ini. Saya minta tolong dua orang ya, Mbak Rani, kali Mbak Novi, minta tolong. Silahkan tulis satu hal yang menurut jenengan itu bernilai berharga. Jenengan tulis satu hal yang menurut jenengan berharga. Apa saja, bisa keluarga, bisa kesehatan, bisa pendidikan. Jenengan genggam seperti ini. Terus kemudian Mbak Novi, silahkan bujuk Mbak Rani ini untuk membuka genggamannya dengan rayuan apa? Silahkan ini kasih apa, buka sampai Mbak Rani mau membuka. Sampai bisa dibuka. Jangan dipaksa, jadi buka dengan sendirinya. Tapi dirayu dengan iming-iming, dikasih apa, dikasih imbalan apa. Tak ajak ke sekolah, setelah itu tak ajak main, biar juga tahu perasaannya. Jangan dipaksa. Tak kasih nanti Anin kalau kesini, tak ajak main sama teman-temannya, supaya dia tidak bosan, supaya kamu nanti tidak terasa berat. Pak nanti kalau udah bisa lepas sudah dapat apa? Sudah nyerah? Sudah. Jadi seperti ini tadi contoh. Jadi Mbak Rani ini punya calon dibuka Mbak. Isinya apa? Anak. Jadi yang menurut Mbak Rani ini penting itu adalah anak. Beliau tetap ditutup seperti ini meskipun dapat iming-iming dari Mbak Novi. Jadi meskipun diiming-iming, dipaksa, dirayu, ternyata tidak dibuka karena menurut Mbak Rani ini penting untuk Mbak Rani. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan apa yang kita lakukan setiap hari ataupun siswa kita. Siswa kita itu tidak akan mau melakukan sesuatu kalau dia tidak menganggap itu penting untuk dirinya. Tidak ada yang tidak menganggap itu bermanfaat untuk dirinya. Samanya Mbak Rani tadi, meskipun dipaksa dia tidak mau. Jadi motivasi itu sebenarnya dari dalam diri. Dipaksa di siapapun, kalau dia itu tidak mau, tidak bisa berubah seperti itu. Contoh sebenarnya seperti itu, silakan dicoba. Jadi orang juga melakukan sesuatu juga seperti itu. Harus motivasinya dari dalam diri. Terus ada suatu ketika Mbak Rani ini akan membuka itu kalau sesuai dengan nilai yang dimiliki. Misal yang saya genggam ini 100.000, tapi diiming-iming 1 juta. Oh iya, enak yang 1 juta. Bisa jadi iming-iming yang lebih besar itu bisa mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu juga. Itu ada motivasi dari seseorang. Kemudian ini ada teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau guru bisa mengontrol murid itu sebenarnya ada ilusi. Menurut penelitian seperti itu.
ilusi bahwa kritik membuat merasa benar dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kritik dengan diberikan kritik itu menguatkan karakter itu cuma ilusi saja. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif biasanya kita kasih hadiah bintang itu, kalau itu bisa menguatkan bermanfaat itu sebenarnya ilusi berarti. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Selama ini kita memaksa ini pada bahkan itu anak kita sendiri seperti itu. Padahal itu kita itu tidak melihat seperti itu, untuk memaksa itu tidak melihat, karena semua manusia itu pada prinsipnya adalah manusia yang berbeda. Kemudian ini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Ada stimulus respon, kemudian ada kontrol pilihan. Ada stimulus respon itu ada aksi reaksi seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada pilihan-pilihan. Kalau perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu ada stimulus respon. Kemudian teori kontrol atau pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku manusia itu sebenarnya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kontrol pilihannya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya tadi Mbak Rani tadi. Meskipun Mbak Rofi itu berusaha menyuruh membuka, tapi karena Mbak Rani meyakini bahwa yang dipegang itu adalah bernilai untuk hidupnya, maka dia tidak membukanya. Jadi orang lain sebenarnya tidak bisa mengontrol. Yang mengontrol itu diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Benar seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk gagal itu dipaksa, seperti Mbak Rofi tadi. Bukan, ngenek dipaksa. Padahal nggak boleh dipaksa, itu nggak boleh. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Andai kata imbalan dari Mbak Novi tadi lebih bernilai dari yang dipegang Mbak Rani, pasti ada kesepakatan. Itu tak bukain, karena imbalannya lebih besar dari yang dipegang. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Menang kalah itu ya siapa yang untung, siapa yang rugi. Tapi kalau menang-menang, kamu dapat apa yang menguntungkan kamu, saya juga dapat apa yang menguntungkan saya. Semua orang diposisikan posisi yang menang. Gak ada yang rugi ini, gak ada yang merasa dirugikan. Seperti itu. Selanjutnya ini ada disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Itu di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri Anda. Sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Pada hakikatnya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Seperti bahkan contohnya bahkan kita. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu disiplin seperti itu, berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai bersama atau nilai universal, kebaikan universal. Kemudian ada teori motivasi. Teori motivasi ada 3. Motivasi seseorang melakukan sesuatu atau konsekuensi kita ketika melakukan sesuatu. Biasanya yang pertama itu adalah adanya hukuman. Jadi mau melakukan sesuatu karena takut dihukum. Kemudian yang kedua adanya imbalan. Biasanya siswa kalau dikasih imbalan, kalau nilainya sekian saya kasih uang. Itu salah satu motivasi karena imbalan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi menghargai diri sendiri. Motivasi menghargai diri sendiri, motivasi tidak terpengaruh pada orang lain, tidak terpengaruh pada hukuman, tidak terpengaruh pada pemberian. Pokoknya saya melakukan ini karena panggilan jiwa saya. Kalau siswa, saya mau belajar karena memang saya ingin pinter, bukan karena saya dikasih hadiah, bukan saya takut dihukum guru atau pak guru. Karena saya butuh ini untuk masa depan saya. Itu yang ketiga. Jadi kalau bisa motivasi itu yang ketiga itu. Menumbuhkan motivasi itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena iming-iming imbalan atau pujian ataupun hadiah, tapi karena dirinya memposisikan diri, saya ingin menghargai diri saya sendiri dengan melakukan sesuatu yang baik.
sesuai dengan kebaikan universal yang diakui oleh semua orang, dimanapun, kapanpun, seperti itu. Kemudian lanjutnya ada posisi kontrol tadi, seperti yang kita ilustrasikan tadi, ada posisi penghukum. Jadi biasanya kalau ada membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, ini ketika kita menghadapi siswa kita biasanya memakai 5 macam ini. Kalau tidak melakukan seperti ini nanti saya hukum. Ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi teman, biasanya dirangkul pas istirahat, cedai, ini loh ceritanya. Kemudian ada pemantau ini biasanya cuma mengawasi saja apakah perilaku siswa kita sesuai dengan tata tertib sekolah. Kemudian manajer itu juga biasanya mencari, ada diskusi, ada dialog. Piye to aturannya oleh ora menuhi, rambutku dibang oleh ora oleh, rambutku gondrong oleh ora oleh. Seperti itu. Kemudian ada pengembangannya lagi, ada segitiga restitusi. Ini ketika menghadapi siswa. Selama ini yang saya lakukan sendiri ketika siswa itu salah, melanggar aturan, ya saya hukum, saya marahi, saya teriaki seperti itu. Padahal sesuai aturan, sesuai dengan teori disiplin positif ini harus memakai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Nanti ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan. Lanjutnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau dulu di kuliah itu ada piramida Maslow, ada piramida yang paling puncak itu. Kalau piramida Maslow itu ada aktualisasi diri. Kalau yang di sini kebutuhan ini yang paling puncak ada kebebasan. Jadi siswa itu manusia atau siswa kita, kebutuhan dasarnya ada 5 ini. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan rasa kasih sayang atau diterima, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Yang paling puncak itu kebutuhan kebebasan. Jadi semua manusia itu pengen bebas. Makanya semua kita ekonomi kadang ngarang dalam soal ya gak pengen bebas. Kalau mengerjakan soal seruangi, pengen bebas kan. Terus ini ya, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina atau artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi orang tua disiplin itu membawa orang pada sesuatu yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan sesuai yang kita temui sehari-hari. Yang disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu untuk membuat orang patuh. Selama ini seperti itu. Disiplin berseragam membuat agar orang itu patuh memakai seragam. Disiplin siswa, disiplin memakai ketika pacaran memakai pakaian lengkap itu membuat orang lain mendapatkan kepatuhan. Kalau ada disiplin tujuannya orang lain itu agar patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terus kemudian ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan menurut William Glasser. Jadi seperti tadi, semua perilaku kita, murid kita, siswa kita itu pasti ada tujuannya. Terus tujuannya masih ada dikaitkan dengan tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Apakah mencari kesenangan, apakah kebebasan, apakah ingin disayangi, apakah itu kebutuhan biologis. Kemudian ini ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang ini untuk kurikulum merdeka yang ada 6 nilai pelajar Pancasila yang biasanya diterapkan dalam proyek P5. Ada beriman berkawan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif.
Sebenarnya dari 6 nilai profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan 4C atau 4 kompetensi abad 21. Ada komunikasi, ada kolaborasi, ada critical thinking, ada creativity gitu. Creativity sesuai dengan benaran kritis. Kemudian kolaborasi sesuai dengan gotong royong. Lanjut, kemudian teori motivasi hubungan. Nah ini tadi teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu dari luar berupa hukuman, melakukan sesuatu yang baik, melakukan yang baik karena ada hukuman, tidak dihukum, takut kalau dihukum seperti itu. Kemudian ada lagi motivasi karena imbalan dari orang lain, baik itu pujian, baik itu hadiah, termasuk motivasi eksternal. Kemudian motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Ini yang seharusnya kita tumbuhkan pada diri kita, pada murid kita seperti itu. Motivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena takut hukuman. Untuk melakukan sesuatu yang baik seperti itu. Lanjut, merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi memerintah diri sendiri itu bukan mokong dari mangken dari tugas, maksudnya memerintah melakukan sesuatu kebaikan itu motivasinya dari dalam, perintahnya dari dalam diri sendiri. Wah, aku melakukan ini karena ini saya ingin menghargai diri saya sendiri, bukan karena ada takut hukuman atau bukan karena imbalan tadi. Sesuai penelitian bahwa dihukum oleh penghargaan yang kita berikan, ternyata selama ini ketika kita memberikan penghargaan pada siswa, nanti kalau nilai kamu bagus, tak kasih uang, tak kasih bintang, tak kasih tanda jempol, itu ternyata itu pengaruhnya dalam jangka waktu panjang itu buruk ternyata. Sesuai penelitian seperti ini sesuai penelitian. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini sebenarnya menghukum. Penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi dengan memberikan imbalan dari kita, ternyata itu menjadikan tidak baik, efek kedepannya tidak baik. Karena kalau tidak mendapatkan penghargaan, orang itu tidak mau melakukan. Efek buruknya seperti itu. Seperti siswa kita kasih bintang, kasih uang, kasih ini, kalau berhasil mendapatkan, ternyata itu efek jangka panjangnya akan menjadikan motivasi itu cuma motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Kalau tidak dikasih seperti itu, tidak melakukan. Efek buruknya seperti itu, efek jangka panjangnya seperti itu. Karena istilahnya, makanya istilahnya diambil dihukum oleh penghargaan. Dengan penghargaan orang itu menjadi sangat bergantung. Kalau penghargaan juga termotivasi. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Ini sesuai penelitian ya. Di mobil ada dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dengan adanya penghargaan, biasanya kerja kita itu kalau ada penghargaan fokusnya pada penghargaannya, tidak pada kerjanya. Siswa kalau ada iming-iming imbalan, nanti fokusnya pada iming-iming imbalan. Dapat nilai 100, nanti saya kasih uang 50.000 misal seperti itu. Maka fokusnya menjadi uang 50.000-nya, bukan pada proses untuk mencari nilai 100 itu. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Jadi juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, yang jelas ini mengurangi motivasi intrinsik. Karena kalau tidak diberi penghargaan, tidak akan jalan, tidak akan bergerak. Kalau siswa juga seperti itu. Kalau tidak diberi penghargaan, tidak akan berjalan, tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Karena motivasinya atas dasar penghargaan atau imbalan seperti itu. Ini. Kemudian kalau tidak dikasih penghargaan, dikasih iming-iming, dikasih bintang apa? Ini ada apresiasi. Tetap dikasih apresiasi. Apresiasinya harus secara khusus. Kemudian pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid, dari semua murid harus dilakukan sama, bergantian. Beri pengakuan secara konsisten terus-menerus. Fokus pada prosesnya, proses mencapai hasilnya maksudnya. Contohnya seperti ini, pengakuan apresiasi ini seperti ini.
Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh apresiasi. Ini bukan penghargaan, tapi apresiasi. Jadi menghargai yang telah dilakukan oleh siswa. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh dari pengakuan atau apresiasi terhadap kebajikan yang dilakukan oleh siswa kita. Jadi bukan menghargai bintang, uang ataupun dunia, tapi ini bentuk apresiasi atau pengakuan secara personal. Seperti tadi yang dia ataskan tadi, pengakuan harus secara khusus terhadap kebaikan yang dilakukan siswa. Pengakuan secara pribadi antara orang langsung pada siswanya. Pengakuan kepada semua murid jadi bergiliran karena semua siswa itu pasti punya keunggulan kelebihan masing-masing, nggak podo, nggak sama. Makanya harus semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten terus-menerus. Tidak hanya bisa terus baru 1 bulan yang dikasih lagi, harus dikasih pengakuan entah itu yang dilakukan positifnya itu apa. Pasti ada positifnya dari siswa itu. Kemudian fokus pada proses. Kita lanjutkan. Mohon maaf ini saya tanya ya. Kita jawab bersama. Ini termasuk hukum atau konsekuensi dari tindakan guru di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, sudah. Hukuman dan konsekuensi ini hasilnya. Tadi yang mencatat 100 kali ini termasuk hukuman. Kemudian karena ada timbul rasa menyakitkannya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk hukuman. Pusat hukuman. Kalau menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret ternyata ini konsekuensi. Konsekuensinya kalau perlu mencoret temannya ya digantikan. Membersihkan tumpahan air di meja kelas karena tersinggung pada saat belajar itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan pelajaran PJOK karena pelajaran PJOK ini konsekuensi. Kalau tadi ini pelajarannya bukan PJOK yang atas ini. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat dan ini kan tidak ada hubungannya dengan PJOK. Tapi kalau yang ini ada hubungannya dengan PJOK ini konsekuensi. Sesuai dengan materi, yang sesuai dengan mata pelajarannya itu konsekuensi. Tapi kalau tidak sesuai, memberatkan siswa, menyakitkan siswa itu namanya hukuman. Ya, sesuai dengan materi ketika ini. Ini perbedaan dari konsekuensi dan hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, seperti tadi mencoret kertas dijoli, kan harus terjadi kalau merusak penyaluran harus diganti. Membuat anak sakit kalau hukuman fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Seperti tadi menghilangkan olahraga, tapi kan pelajarannya olahraga, tepat sekali. Pas belajar olahraga kan konsekuensinya harus menghilangkan olahraga. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin karena adanya konsekuensi tadi. Kalau hukuman itu adanya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus respon, biasanya kalau kamu mencoret, ujungnya itu kamu harusnya kamu seperti apa? Ditanyakan kepada siswa. Kan ada stimulus dan respon, ada aksi, ada reaksi.
Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri dalam hubungan. Kalau konsep diri yang lebih baik. Kalau hukuman konsep diri yang buruk. Maksudnya seperti ini. Kalau orang dihukum itu, misalnya kali 1 atau usaha 5 kali, dia akan tertanam di dirinya bahwa saya itu orang yang salah, saya itu orang yang buruk karena yang tak hukum. Tapi kalau konsekuensi, oh ini saya lakukan karena saya melakukan hal yang tidak sesuai, maka saya harus lakukan. Konsekuensi itu seperti itu, bedanya dengan hukuman. Ya, hukuman itu nanti tertanam. Kalau dihukum, saya ketika dihukum di SD masih tertanam. Biasanya masih tertanam sampai saat ini. Sekalinya terus nanti gede. Kalau kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman tidak dihukum, akhirnya disembunyikan kalau salah. Tapi kalau ada dengan konsekuensi, dia akan belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kemudian kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau hukum itu biasa seperti itu, kan merasa bersalah, merasa dipermalukan, PPDB, pengajem 10 menit, 15 menit di WA, itu akan merasa dipermalukan. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ini. Kalau konsekuensi itu sementara saja sifatnya. Kemudian lanjut, ini tadi yang saya sebutkan segitiga restitusi. Restitusi itu seperti ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika ada siswa yang melanggar, tadi ketika kita menggunakan segitiga restitusi, jadi siswa itu dikembalikan ke temannya, itu dalam kondisi dia itu karakternya itu jadi kuat, bukan merasa aku hidup berhukum, bukan seperti itu. Tapi ketika kita menggunakan segitiga restitusi, segitiga restitusi itu seperti itu. Nanti ciri-cirinya ada ini, ada 9. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tujuannya utama ini mengembalikan pada kelompoknya tanpa merasa bersalah, tetapi dengan karakter yang lebih kuat. Karena kalau merasa bersalah kita terbawa terus. Kemudian kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Contohnya ini ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Istilahnya seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3 yang menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Seperti ini ada bagainya, ada budaya positif, kemudian ada lingkungan positif. Budaya positif itu dalamnya pasti ada lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu tumbuh karena adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diawali oleh peraturan kelas. Ini bedanya. Menurut Bapak Ibu, mana yang termasuk keyakinan kelas? Yang datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, tidak membelajar tertib, atau yang sebelah sini yang dinyatakan keyakinan kelas? Kanan atau kiri? Keyakinan kelas. Keyakinan itu yang bersifat universal. Jadi ini yang sebelah ini. Kami guru dan murid
yang saling menyayangi. Jadi nanti bisa luas kalau keyakinan itu luas, bukan langsung seperti ini. Kalau datang tepat waktu ini kan langsung pada menunjuk datang tepat waktu, itu berarti kita tasab kalau begitu. Kalau yang ini kami murid yang semangat belajar. Jadi semangat belajar itu nanti luas sekali. Semangat belajar itu yang mengerjakan tugas, yang mengerjakan PR, aktif di kelas. Kami murid yang peduli dengan teman. Peduli itu pada teman itu ya, kalau ada teman tidak bawa PC ya dikasih PC, dijamin. Tidak bawa kertas gambar, kasih selembar untuk menggambar. Itu peduli. Jadi kalau kesepakatannya itu lebih luas, bukan seperti tata tertib. Ini memberikan ruang yang luas, meskipun nanti kalau punya kesepakatan kelas yaitu bersifat umum global. Tetapi kalau global itu bisa dijabarkan menjadi hal-hal kecil-kecil seperti itu. Seperti ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Itu terdengar. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Itu terdengar apa yang diucapkan mahasiswa, maksudnya seperti itu. Istilah terdengar di sini maksudnya siswa melakukan itu, kita mendengarnya. Kalau berperilaku ini kita tersenyum ramah, melihat siswa kita tersenyum ramah pada temannya, memberikan salam hormat, terus kemudian mencium tangan kita, itu termasuk berperilaku. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, apa yang kita lihat dari siswa kita. Lanjutnya, kira-kira ini ada aturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya seperti apa? Kalau siswa mengembalikan buku keyakinan kelas, kira-kira yang lebih global itu apa? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Seperti ini kan. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, termasuk tanggung jawab. Keyakinan kelasnya tulis tanggung jawab seperti itu. Terus dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu termasuk menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinannya untuk kesehatan. Dilarang merokok, berarti untuk kesehatan. Berdandan atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Keyakinan kelasnya seperti itu. Ini contoh keyakinan kelas dari aturan yang biasa kita pakai. Kalau membuat keyakinan kelas seperti ini, itu lebih global, lebih umum. Seperti awal tadi, ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian adanya penguasaan, menguasai orang lain, kemudian ada kasih sayang atau diterima, kemudian ada kesenangan, cari kesenangan, kebebasan. Jadi semua orang, baik kita maupun siswa kita ini melakukan sesuatu, entah itu hal baik, entah itu hal buruk, ini pasti ada motivasinya seperti ini. Kan kebutuhan dasarnya untuk kebutuhan dasar ini. Entah itu untuk bertahan hidup, kalau lapar makan dari bertahan hidup, atau kau ingin menguasai, atau kau ingin mendapatkan kasih sayang. Misalnya kalau siswa kita kurang kasih sayang di rumah, kayak kalau gurunya dipal, dempel, kejar, biota, kurang kasih sayang. Kemudian kesenangan ataupun kebebasan, ingin bebas melakukan sesuatu. Biasanya yang sering kita jumpai kebebasan ini. Tidak mau disuruh mengerjakan tugas, pengennya rame, ingin bebas ya. Ini tadi lanjutnya kita ke posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Tadi yang saya sebutkan di awal, adanya posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ketika kita menghadapi siswa kita, ada 5 posisi yang bisa dipilih. Apakah kita sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman, pemantau, atau manajer. Ini untuk saya contohkan untuk yang pertama, penghukum. Contohnya seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu tipe penghukum. Terus yang kita lakukan biasanya
Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan itu ancaman seperti itu. Memberontak, ini hasilnya siswa itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dia kepada murid mengulangi kesalahan. Jadi dengan hukuman itu ternyata efek terakhirnya, dampaknya pada murid akan diulangi lagi kesalahannya karena ada hukuman. Terus kemudian ini membuat rasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik, ibu kecewa dengan tindakan kalian. Akhirnya siswa itu, oh iya aku salah karena ibu guru sudah kecewa dengan saya. Ini membuat rasa bersalah. Efeknya pada siswa, dampaknya ini merasa rendah hati. Kalau orang sering dibuat merasa bersalah, akhirnya rendah hati. Efeknya yang tertanam itu akan menjadi rendah hati, gak pede. Oh tidak salah piye, akhirnya rendah hati, rendah diri, bukan rendah diri. Kemudian ada lagi posisi kontrol sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah melakukan demi ibu. Ini biasanya kalau kita pas istirahat, cegah muridnya dirangkul, jangan ngomong itu. Ini sebagai teman, bisa ngobrol, seolah-olah kita teman mereka. Ini dampaknya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Ini juga ada efek buruknya ternyata. Dampak pada muridnya jadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian ada posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Ini efek buruknya menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian ada tipe manajer. Dampak pada muridnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Manajer itu biasanya mengawasi sesuai dengan tata tertib atau tidak, sesuai dengan kesepakatan atau tidak, mengawasi manajer. Ini contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini ternyata kalau ada kalimat seperti ini tipenya membuat orang merasa bersalah karena saya kecewa sekali dengan kamu. Akhirnya orang yang dibilang seperti itu merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu termasuk penghukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Ini model-model yang sering saya lakukan seperti itu, sering kita lakukan, ternyata ada seperti ini. Ini segitiga institusi seperti ini. Jadi ketika kita menghadapi siswa kita yang melanggar tata tertib, aturan ataupun keyakinan kelas, ada 3 langkah seperti ini yang seharusnya dipenuhi agar siswa itu ketika kembali ke kelompoknya dengan penguatan karakter yang lebih kuat, bukan merasa bersalah. Ini ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ini 3 hal ini harus dilakukan. Seperti ini. Menstabilkan identitas itu seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita sampaikan pada siswa kita, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Biar identitasnya itu stabil. Kemudian kalau yang selanjutnya validasi kebutuhan. Kalau validasi kebutuhan ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Dari 5 kebutuhan dasar tadi. Gurunya berkata biasanya seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan, ya kan? Apa yang penting bagi kamu? Jadi ini menanyakan kebutuhan siswa itu kenapa melakukan itu, pasti ada alasannya. Dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, apakah kasih sayang, apakah kebutuhan dasar ingin menguasai ataupun kebutuhan dasar kebebasan tadi ya. Terus kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan ini apa nilai yang kita percaya di kelas ini disesuaikan atau dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Jadi kalau dengan kita melakukan segitiga restitusi, nanti videonya ada, contohnya itu ada nanti di YouTube itu ada.
kemana? Iku kula dolan HP. Dengan HP. Terus kenapa kamu tidak ikut? Kali kula jadi dolan HP. Ya, semua orang itu pernah salah. Semua orang pernah salah, tidak hanya kamu. Jadi nanti ketika kamu sholat duha, apakah kamu ingin mengikuti sholat duha? Kula insyaallah telah Ikut lagi. Kamu yakin terhadap diri kamu sendiri kalau nanti sholat duha lagi, ikut lagi. Terus kira-kira kamu nantinya pengen jadi apa? manajer Kalau pengen jadi manajer, kira-kira selain kamu harus belajar, kamu harus apa? taat sholat. Iya, taat beribadah ya. Kamu tadi tidak ikut sholat duha. Terus kira-kira nilai keyakinan apa yang kamu tidak laksanakan? Taat ibadah. Oh iya, jadi taat ibadah ya. Jadi nilai yang tidak kamu lakukan, kesepakatan kelas kita, kamu tidak taat beribadah. Ya udah, sekarang silahkan kembali duduk. Ya. Takut dimarahi Pak Adi karena tidak sholat duha. Tetapi saya setelah dipanggil Pak Adi itu tidak dimarahi, cuma diomongin saja. Saya akan berjanji akan sholat duha dan saya berjanji kepada diriku akan melakukan sholat duha. Kemarin saya mendapat laporan dari teman kamu. Kamu mencabuti tanaman di fakultas kita, yaitu stroberi yang kita tanam bersama-sama. Kenapa, Pak? Karena saya untuk menanam di rumah, Pak. Ini tanam di rumah. Kenapa tidak izin Pak Guru? Padahal kan itu kan boleh. Siapa saja yang ingin menanamnya atau membibitnya untuk ditanam di rumah itu boleh. Kenapa kamu tidak izin? Lupa atau takut? Lupa ya. Jadi semua orang itu pernah salah, tidak hanya kamu. David juga pernah salah. Seperti Dimas juga pernah salah, Lukis juga pernah salah, Pak Guru sendiri juga pernah salah. Jadi semua orang itu pernah salah. Terus kemudian, apakah kamu kedepannya akan melakukan hal seperti itu lagi? Tidak. Kamu yakin dengan diri kamu sendiri tidak melakukan hal yang jelek atau yang buruk atau yang merusak lingkungan? Yakin? Terus kira-kira dari tindakan kamu mencabut tanaman itu, nilai apa yang kamu langgar? Nilai keyakinan kelas kita apa yang kamu langgar? Apa? Menanam. Apa? Melestarikan lingkungan. Melestarikan lingkungan. Jadi kita sudah sepakat kalau kita akan melestarikan lingkungan yang ada di sekolah kita. Tidak hanya itu, ketika di rumah juga harus melestarikan lingkungan di rumah. Terus sekarang apakah kamu akan mengulanginya lagi ke depannya? Tidak. Kira-kira kamu punya cita-cita apa, Wan? Nanti ke depannya kamu punya cita-cita apa? Pemain voli. Pemain voli. Bagus, semoga cita-cita kamu tercapai. Ya sudah, kamu kembali sekarang. Awalnya takut dipanggil Pak Hadi karena saya telah mengambil tanaman stroberi di taman sekolah. Namun ternyata saya tidak dimarahi. Saya berjanji pada diri saya sendiri untuk tidak mengulanginya lagi.
Terima kasih. Mungkin materi ataupun berbagi praktik baik dari saya dari materi guru penggerak kata 1.4 sampai di sini. Apabila ada kekurangan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus mata-mata dan agama saya sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.